Menjelang 2 tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah prestasi dan capaian yang diklaim berhasil dicetak kabinetnya. Mulai dari lonjakan pendapatan Danantara, percepatan pembangunan jembatan di desa hingga target perbaikan puluhan ribu sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia. Dalam peluncuran buku Bahlil Lahadalia Jumat sore, Presiden Prabowo Subianto menyebut kerja Danantara menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir, di mana pendapatan Danantara disebut meningkat hingga sekitar 40% meski masih akan diaudit dan diverifikasi. Selain menyoroti kinerja Danantara, Presiden juga memaparkan berbagai pembangunan infrastruktur yang disebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya pembangunan jembatan di desa-desa yang kini jumlahnya telah mendekati 2.500 unit di seluruh Indonesia. Presiden juga menyinggung program Dana Desa yang telah berjalan selama 10 tahun. Menurutnya, pemerintah memiliki fokus menyelesaikan kebutuhan masyarakat tanpa memperdebatkan kebijakan di masa lalu. Di sektor pendidikan, Presiden mengatakan hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan lebih dari 70.000 sekolah selesai diperbaiki. Target tersebut akan meningkat menjadi 100.000 sekolah pada tahun 2027, dengan sasaran seluruh sekolah di Indonesia selesai diperbaiki dalam 3 tahun mendatang. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah juga menargetkan renovasi seluruh puskesmas di Indonesia, terutama fasilitas yang selama lebih dari 30 tahun belum pernah mendapatkan perbaikan. Menurutnya itu semua dicapai berkat kerjasama yang baik dan berani dari semua menteri dan akan bergerak lebih cepat lagi. Kita juga tadi disinggung dalam 1 tahun beroperasi dan Danantara kita, saya dapat laporan bahwa revenue penghasilan dari Danantara sudah naik 400%, saudara, kurang lebih. Ini terus harus kita audit, terus harus kita cek. Tapi kalaupun tidak 400%, 300% atau 200%, ini signifikan. Peningkatan signifikan dalam 1 tahun bekerja. Saudara-saudara sekalian, prestasi-prestasi kita real. Sekian ribu jembatan yang kita bangun, jembatan yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat teriak, dan melalui teknologi kita segera tangkap, kita segera tanggap, kita reaksi, dan hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan apresiasinya kepada kinerja Menteri Bahlil yang diakuinya cerdas dan berani, khususnya saat mampu menahan harga BBM Pertalite untuk tidak naik di tengah tingginya harga minyak dunia. Pak Bahlil, ya kan, teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya, ambil manfaat dari apa yang sudah kau pelajari. Saya terus menilai ya, pekerjaan beliau, dan saya menilai sampai sekarang beliau harus saya kasih raport memuaskan. Dan orang yang bekerja sama saya lama tahu bahwa saya ini termasuk susah kasih nilai. Di sisi lain, Menteri Bahlil menanggapi skor tersebut dengan santai sebagai hak prerogatif Presiden. Itu kan yang mempunyai kewenangan prerogatif untuk memberikan menilai semua anggota kabinetnya adalah Bapak Presiden. Jadi saya nggak boleh mengomentari apapun dari apa yang diberikan. Saya memang dari dulu hidupnya sudah seperti itu. Ya di underestimate orang, saya harus terima, tapi kita harus menjawab itu dengan prestasi. Kita harus menjawab itu dengan kerja keras. Kita harus menjawab itu dengan kerja tanpa menyerah untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Bahlil pun bercerita kalau ia kerap diremehkan orang lain dalam perjalanan hidupnya. Namun Bahlil menerima pandangan tersebut dan memilih menjawabnya melalui torehan prestasi serta kerja keras. Desi Aritonang, Andika Marianto, Jakarta.